Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Solih-Solihah? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring dari rumah masing-masing. Oh iya, selamat ya, sekarang Ananda semua sudah naik ke kelas 5. Nah, di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran tematik kelas 5 dengan tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, dan pertemuan 1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan membaca doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami mata pelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anandaku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama, dengan membaca teks tentang mengapa hewan dan manusia bergerak, Ananda sekalian diharapkan dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, Ananda diharapkan dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan menulis, Ananda sekalian diharapkan dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang runtut. Selanjutnya, perhatikan gambar kelinci dan kura-kura pada slide berikut. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana cara kelinci melompat atau saat kura-kura berjalan? Kelinci dapat melompat dan kura-kura dapat berjalan karena adanya alat gerak. Manusia juga dapat berjalan, melompat, berlari, dan merangkak karena adanya alat gerak. Lalu, apa itu gerak? Mengapa kita dapat bergerak? Jadi, gerak merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dibutuhkan alat gerak untuk dapat memindahkan tubuh kita ke tempat yang lain. Saat kita berjalan, berlari, melompat, dan juga merangkak, kita menggunakan alat gerak kita yaitu tulang rangka dan otot. Beraneka jenis hewan bertulang belakang atau vertebrata seperti kucing, kambing, kelinci, buaya, dan ikan juga bergerak dengan bantuan alat gerak atau organ gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan yang terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Akan tetapi saat melakukan gerak, tulang dan otot tidak bekerja sendirian. Diperlukan pula bantuan dari sendi untuk membuat gerakan. Perhatikan gambar berikut ini. Dapat kita lihat bahwa kaki terdiri atas tulang, otot, dan tendon. Otot dapat melekat pada tulang karena dihubungkan oleh tendon. Saat otot berkontraksi atau menegang, tendon menarik tulang sehingga tubuh bergerak. Pekan lalu, kita telah membahas bagaimana cara menentukan ide pokok dalam paragraf. Adakah yang masih ingat apa itu ide pokok? Ya, ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Setiap paragraf tersusun atas ide pokok dan kalimat penjelas. Ide pokok atau gagasan pokok terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama bisa ditemukan di awal paragraf atau disebut deduktif, di akhir paragraf disebut induktif, atau pada awal dan akhir paragraf disebut campuran.
Adapun langkah-langkah dalam menemukan ide pokok yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Selanjutnya, bacalah teks secara berulang, kemudian temukan kalimat utama. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Sekarang, ayo kita berlatih menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf berikut ini. Teks bacaan berikut ini berjudul Mengapa Hewan dan Manusia Bergerak. Dapat kita lihat bersama bahwa teks bacaan ini terdiri dari 3 paragraf ya. Masing-masing paragrafnya mau kita tentukan atau cari kalimat utama beserta ide pokoknya. Nah, untuk paragraf yang pertama, mari kita baca terlebih dahulu ya. Pada hari Senin pagi, Nina bergegas pergi ke sekolah. Ia bangun agak terlambat hari itu, sehingga Nina kemudian harus berlari kecil menuju sekolah. Di tengah perjalanannya, Nina berjumpa dengan Tony yang sedang berjalan menuju sekolah. Nina ataupun Tony melakukan suatu kegiatan yang kita sebut bergerak. Lalu apakah gerak itu? Mengapa kita dapat bergerak? Bila kita baca paragraf pertama ini secara seksama dan berulang, maka kita akan peroleh kesimpulan bahwa kalimat utamanya terletak di akhir paragraf atau disebut dengan induktif. Yang mana itu? Yaitu Nino ataupun Tony melakukan suatu kegiatan yang kita sebut bergerak. Nah, dari kalimat utama ini kita temukan ide pokoknya, yaitu gerak. Ide pokok ini bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf dengan menambahkan beberapa kalimat penjelas atau kalimat pengembang yang bisa kalian lihat seperti pada paragraf 1 ini ya. Kita lanjut ke paragraf kedua untuk menemukan kalimat utama dan ide pokoknya. Kita baca dulu ya secara seksama. Gerak merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dibutuhkan alat gerak untuk dapat memindahkan tubuh kita ke tempat yang lain. Saat kita berjalan, berlari, melompat, dan juga merangkak, kita menggunakan alat gerak kita, yaitu tulang rangka dan otot. Beraneka jenis hewan bertulang belakang atau vertebrata seperti kucing, kambing, kelinci, buaya, dan ikan juga bergerak dengan bantuan organ gerak. Nah, di sini kita temukan kalimat utamanya terletak di tengah dan akhir paragraf ya. Dari kalimat utama itu, kita temukan ide pokoknya adalah alat gerak. Nah, alat gerak ini nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf dengan menambahkan beberapa kalimat penjelas seperti yang terlihat pada paragraf kedua. Masih semangat semuanya? Kita lanjut ke paragraf ketiga untuk menemukan kalimat utama dan ide pokoknya ya. Kita baca terlebih dahulu. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan yang terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Akan tetapi, saat melakukan gerak, tulang dan otot tidak bekerja sendirian. Diperlukan bantuan dari sendi untuk membuat gerakan. Nah, di sini kita temukan bahwa kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Dari kalimat utama ini kita temukan ide pokoknya yaitu tulang, otot, dan sendi, yang mana ketiganya ini bisa dirangkai menjadi sebuah paragraf dengan menambahkan beberapa kalimat penjelas seperti yang dapat kalian lihat pada paragraf ketiga. Selanjutnya, kita akan berlatih mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Caranya adalah menambahkan gagasan penjelas atau kalimat pengembang yang memberi penjelasan terhadap gagasan pokok atau ide pokok sehingga menjadi sebuah paragraf yang lengkap. Berikut ini adalah contoh mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Contohnya, ide pokoknya adalah alat gerak, kemudian kalimat utamanya, manusia dan hewan vertebrata memiliki alat gerak. Kalimat penjelasnya terdiri dari alat gerak, terdiri atas alat gerak pasif dan aktif. Alat gerak pasif adalah tulang, alat gerak aktif adalah otot yang menempel pada tulang. Disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang sehingga tulang dapat bergerak.
Untuk mengetahui organ gerak pada hewan, kalian bisa baca teks berikut ini. Teks inilah yang nantinya akan kalian gunakan sebagai referensi untuk menjawab pertanyaan nomor 2 yang terdapat di akhir video ini. Berikut ini beberapa jenis hewan dengan masing-masing organ geraknya. Berikut ini ada 2 nomor tugasnya ya, silakan ditulis di kertas lembar, kemudian foto dan kirim ke WA-nya Ibu, paling lambat hari ini jam 4 sore. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.